Kita akan mendengar apa yang menjadi pesan Bapa Roh Kudus. Kita baca dulu lanjutan firman Tuhan kemarin, Wahyu pasal 21 ayat 19 sampai ayat 25. Mari sama-sama kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, lanjut. Dan aku melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa dibawa kepadanya atau kepada Bapa Roh Kudus. Ini adalah ibu kota kerajaan surga yang menjadi tujuan akhir kita. Di bumi, kata Tuhan, adalah tempat penyaringan. Tempat untuk menyaring manusia apakah layak menuju sorga, masuk ke sorga, ataukah akan terbuang ke neraka, di mana neraka itu diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya yang memberontak. Neraka bukan untuk manusia, tetapi untuk iblis. Tetapi manusia yang mau bersekutu dengan iblis, yang tidak ingin ke sorga, karena menentang keselamatan yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, bukan Allah yang memasukkan orang ke neraka, tetapi orang sendiri yang ingin ke neraka dengan tidak mentaati Sang Maha Pencipta langit dan bumi, yaitu Bapa Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita. Contoh, apakah Allah ingin manusia menderita? Tetapi mengapa ada penderitaan? Karena banyak kali kita sendiri yang buat masalah, buat persoalan, lalu minta Tuhan yang bereskan. Hai Strayer Anayadam. Salam damai sejahtera dari kerajaan Allah bagi setiap pejabat-pejabat kerajaan Allah. Haleluya. Hallelujah. Debrevie Strayer Deandam. Pada saat ini, di tempat ini ada begitu banyak malaikat sedang beroperasi. For your ruler, I am so say. Tempat ini sedang menjadi tempat aktivitas malaikat yang berlaksa-laksa. Mengapa? Karena Yesus ada di sini. Apabila seorang pejabat, apabila Presiden Jokowi mau datang ke satu tempat, ada banyak aktivitas tentara nggak? Banyak aktivitas polisi nggak?
banyak. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka, kata Yesus. Tapi kok saya nggak bisa melihat? Karena Bapa Surah Kudus adalah Roh. Apakah engkau merasa dingin? Apakah engkau melihat anginnya? Tidak. Yesus hadir. Engkau tidak melihatnya kecuali para pelihat, tetapi engkau dapat merasakan. Amin. Hahudi Stadium Empore. Dan di hadapanmu pada saat ini ada suatu karpet merah. Harolok to the eye is Gabriel. Karpet merah untuk penyambutan raja di atas segala raja. Siapakah Yesus Juru Selamatmu? Siapakah Dia? Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Raja segala raja. Yesus Raja segala raja. Yesus Tuhan segala Tuhan. Yesus Tuhan segala Tuhan. Dia hadir di sini. Dia hadir di sini Bersama para malaikatnya. bersama para malaikatnya. Dengarlah, dengarlah, Dia mau berfirman. Dengarlah, Dia berfirman. Firman yang hidup dan berkuasa. Firman yang hidup dan berkuasa. Menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita Dan menyembuhkan kita semua. dan menyembuhkan kita semua. Coba tanya, maukah engkau disembuhkan? Tanya kiri kanan. Maukah engkau disembuhkan? Percayalah, Yesus ada di sini. Percayalah, Yesus ada di sini. Dia mau menyembuhkanmu. Dia mau menyembuhkanmu. Katakan, aku sudah disembuhkan. And I ought to be prepared. There. Kalau engkau pulang ke Yerusalem, baru engkau akan disambut. Halair al Seim in Pravildia. Kalau raja-raja datang ke kota raja, itu pasti gelar karpet merah, ada penyambutan yang meriah luar biasa. Hahu fabric in Senanai. Karena wilayah ini secara rohani, secara atmosfer dijadikan seperti Yerusalem yang baru yang turun. Hahanim in Prani Seasa. Maka raja segala raja bisa hadir di sini dan disambut oleh malaikat-malaikat. Haleluya. Hanofu on an agreya. Dan kamu adalah pejabat-pejabat kerajaan Allah yang ikut dalam penyambutan raja di atas segala raja. Halagai in Pras Idrisya. Karena gereja adalah milik raja di atas segala raja, bukan milik manusia. Bukan milik pendeta, bukan milik organisasi. Hanahu hal ayerne. Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuh Kristus. Hanaditrie hayam treseldia. Kepala harus diletakkan di tubuh Kristus. Kopuri hayam desken hanakra. Karunia adalah leher yang membuat kepala dapat bersatu dengan tubuhnya. Fonoshil im mai and I anare. Dan ada manifestasi karunia Roh Kudus di dalam gereja. Allah yang adalah Roh dapat bermanifestasi di tengah-tengah jemaat. Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak wujud, dapat wujud dan kita dapat mendengarkan perkataan-perkataannya lewat hamba-hambanya. Amin.
He in an or I. Ketika leher itu berfungsi, karunia-karunia utama itu berfungsi, maka manifestasi kesembuhan, kelepasan, penglihatan, pendengaran suara alat, semua termanifestasi. Shield in I are better. Nubuatan, mujizat, semua karunia-karunia diaktifasi. Who will save in mania? Oleh karena itu, Yerusalem yang saat ini turun adalah satu Yerusalem surgawi rohani. Tetapi jangan lupa, ada Yerusalem baru yang benar-benar secara fisik yang akan turun. Itu adalah bumi yang baru, itu adalah langit yang baru yang dinantikan semua orang. Dan engkau semua nanti di sana akan memerintah bersama-sama segala raja. Amin. Haleluya. Sharing this in mania. Hidup adalah latihan memerintah. Halonutru flashing in ditre. Kenapa kau bisa memanifestasikan kuasa untuk menundukkan iblis di saat sekarang? Karena itu adalah bentuk daripada manifestasi kuasa Allah di atas muka bumi, pemerintahan kuasa Allah. Sebelum engkau memerintah di Yerusalem yang baru yang nanti adalah kota raja-raja yang sebenarnya, sekarang belajar untuk memerintah karena bumi adalah sekolah. Sekali lagi ingat, jikalau sekarang dalam kehidupan engkau bisa memerintah, maka engkau akan tidak mengalami kendala ketika memerintah dalam Yerusalem baru yang sesungguhnya. Bumi ini adalah sekolah kehidupan. Pemilik sekolahnya Bapa Sorgawi. Guru besarnya, profesornya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan wali muridnya adalah Roh Kudus. Amin. Nah, apakah kita mau mengikuti kurikulum kerajaan sorga atau kita mau mengikuti kurikulum dunia? Kalau kita lulus menjadi murid-murid dari Tuhan Yesus Kristus, Yesus bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, tidak seorang pun sampai ke surga tanpa melalui aku. Amin. Di dunia ini ada berapa jalan? Jalan yang satu, jalan yang seperti apa? Lebar. Banyak orang yang melaluinya. Ujungnya menuju maut. Jalan yang kedua, sedikit orang yang mendapatkannya. Ujungnya menuju sorga. Jadi di dunia ini ada dua jalan. Engkau mau pilih yang lebar atau pilih yang sempit? Halo? Coba yang menjelaskan yang sempit. Cuk, ada juga yang lebar loh, yang gak angkat tangan. Prefer I personally grow. Dimensi imam, nabi, dan raja akan menjadi satu di tengah-tengah kamu. Ketika tiga pintu dimensi roh ini terbuka, maka urapan imam, urapan nabi, urapan raja akan menjadi realita. Apa itu dimensi imam dan urapan imam? Jikalau dahulu diperlukan imam besar, imam-imam untuk mempersembahkan korban, sekarang dimanapun kamu bisa berbahasa. Siapapun, dimanapun bisa langsung berbicara dengan Allah. For your is passing in brain. Nah, dimensi imam bekerja, pengurapan imam bekerja, maka engkau dimanapun engkau bisa menghampiri tahta kudus. Manifestasi daripada tahta kudus bisa bekerja, tidak dibatasi ruang dan waktu. Oke, baca dulu firman Tuhan yang ditampilkan Matius 7 ayat 14. 1,
2, 3. Pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Apakah engkau adalah bagian dari sedikit orang? Amin. Ya. Ayo 1, 2, 3. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nyanyikan 1, 2, 3. Gak apa-apa belajar menyanyikan firman Tuhan supaya hafal. Halalis Ebrasede. Kamu adalah imamat yang rajani, umat yang berkerajaan. Di Velier dan Ainet Kresaye. Dengan dimensi imam terbuka, maka seperti yang sering diinstruksikan kepadamu, kau bisa menyembah, berbahasa roh dimanapun selama mungkin. Dan bahasa roh adalah bahasa untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tolong ditampilkan 1 Korintus 14 ayat 2. Karena ada saudara-saudara kita yang baru, nanti saya mau tuntun mereka ketemu Yesus. Yang baru mau ketemu Yesus, angkat tangan. Amin. Mau punya akses untuk bisa bercakap-cakap langsung dengan Tuhan, engkau akan mendapatkan. Haleluya. Iya. 1 Korintus 14 ayat 2. Iya, ini lihat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi di sini bahasa roh itu bahasa untuk ngobrol dengan Allah. Yang dikatakan manusia di sini orang yang tidak kenal Tuhan. Karena kita bukan sekedar manusia, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Beda kan? Manusia dengan anak-anak Allah nggak sama. Yesus adalah anak manusia, tetapi juga adalah anak Allah, tetapi adalah Allah itu sendiri. Makanya di dalam Alkitab kita dijadikan oleh Allah menjadi Allah-Allah kecil. Amin. Sama kalau kita anaknya Bapa di sorga, anak Allah, kita apa? Kita juga dijadikan Allah. Dijadikan Allah bagi makhluk. Amin. Ya sekarang kalau bapaknya, jadi kalau kita adalah anak-anak Allah, kita diberi kuasa, kita diberi wewenang. Betapa hebat, betapa besarnya rancangan Bapamu terhadap engkau. Allah ikrias testing isandosoy. Kedua, saat pengurapan kenabian, dimensi kenabian terbuka, profetik terbuka. Horodu depresie apa trial. Maka gereja yang profetik akan menjadi nyata. Haditrial I am deasa. Ketika pengurapan ini turun, engkau bisa mendengar suara Allah. Hayanum through all elde. Yang dimanifestasikan lewat apa? Lewat karunia-karunia Roh Kudus di zaman ini. Hasaling if you see for to degree. Di masa dulu, murid-murid mendengar suara Allah langsung, berjalan bersama dengan Allah. Hanono and agree shall sing in every. Karena Allah ada di tengah-tengah manusia. Karena no un eklia. Tetapi sudah terangkat dan belum turun kembali. Nah, bagaimana gereja yang ada di bumi ini mendengar suara kenabian? Hayara depreseri. Yaitu adalah lewat hamba-hamba Tuhan yang terhubung dengan suara Allah. Honoseri
IL Desenai. Begitu juga setiap engkau, jikalau kau membangun dimensi ini dalam hidupmu, engkau secara pribadi bisa mendapat intuisi suara Roh Kudus di dalam rohmu. Hanu al Belzain. Firman Allah berkata, biar tiap orang-orang itu mengejar nubuatan. Hayo up through on ibit. Jikalau di perjanjian lama nubuatan itu hanya bisa dilakukan para nabi. Hayo hi sa'an obra. Jikalau dimensi daripada kenabian ini turun, bahkan jemaat tiap-tiap kamu ini bisa bernubuat. Halo nudi al atiersa. Karena firman Allah katakan kejar nubuatan itu. Halo num tu vise. Untuk apa? Untuk membangun jemaat. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia yang utama, tetapi kejarlah kasih. Amin. For her in Antenzei. Kalau nubuatan-nubuatan itu bisa diterima setiap orang, bagaimana caranya terbuka kepada dimensi profetik itu? Ya, ini ayatnya 1, 2, 3. Kejarlah kasih itu. Singers. Kejarlah kasih itu. Dan usahakanlah dirimu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia. Memperoleh karunia. Karunia roh. Karunia roh. Terutama karunia. Terutama karunia untuk bernubuat. Untuk bernubuat. Jangan lu buat-buat. Jadi kalau bukan dari Tuhan itu lu buat. Itu bahaya kalau lu buat-buat. Hukumannya mati itu. Alide Rasarista. Jikalau kau mengerti yang selanjutnya, dimensi raja-raja. Hanahir Ableso. Ini adalah dimensi untuk memerintah di atas muka bumi. Ketika engkau bilang kepada setan tunduk, setan tunduk. Haraditri Flastri. Ketika engkau berkata kepada satu pemerintahan dicabut, maka pemerintahan itu dicabut secara fisik. Ayo Sharia Diviania. Ketika engkau berkata kepada satu bangsa dimerdekakan, bangsa itu secara roh dimerdekakan. Aloy Nuvius Abribra. Betapa dahsyatnya 3 pengurapan ini jika diketahui oleh gereja yang mewarisi dimensi Yerusalem baru. HIM for all the Asia. Kalau kau bergerak dengan 3 hal ini sekaligus, Hanadigrile iblis mana yang dapat tahan? For your who enough. Imam sekaligus raja sekaligus nabi. Hayohu stereo nai. Apakah bisa? Bisa kalau mengalami kepenuhan Allah. Haradu on of reverend. Waktu zaman dahulu, waktu Saul kepenuhan, orang-orang mengira apakah Saul juga termasuk golongan para nabi? Siadutri an abraletra. Saul mengejar Daud, menyusul ke tempat Samuel. Hada furie tending comparia. Golongan para nabi. Lay all and tres. Kepenuhan sampai telanjang. Hada two will detie. Dia seorang raja, Hana maska. tapi bisa kepenuhan seperti seorang nabi. Halo no tuturi. Pada masa itu belum permanen. Aldi and an era. Tapi di masa ini, di era perjanjian baru, di era kasih karunia, ketiga hal ini bisa terbuka buat hidupmu. Amen. Haleluya. Haleluya. Harus soul to be. Tidak ada lagi batasan. Pori and anekra. Ini adalah zaman anugerah. Halu on sebesi. Kamu mewarisi nubuatan-nubuatan dari kitab para nabi yang dulu. Harono on problem. Kamu hidup di masa yang ingin semua orang sebenarnya ingin hidup di masa ini. Haros soul on to reality. Jangan kamu pikir Tuhan, kenapa sih saya harus dilahirkan di masa terjadi pandemi seperti ini? Hayo soul to be a prayer. Kalau begitu, Roh Kudus mau bertanya, kamu mau dilahirkan di masa perang dunia pertama? Haya all in bracketry. Atau perang dunia kedua? Hayo still and rock through. Di masa di mana kamu berada adalah masa yang diimpikan semua orang.
Hasalon hikiu preva abende. Masa ini adalah masa yang dinantikan semua nabi. Dan Rasul Paulus sendiri berkata, aku seperti anak guguran. Maksudnya seperti anak yang lahir prematur. Karena yang Paulus inginkan, dia hidup di zaman kita. Hayohu sparalah ele ensedei. Jadi Roh Kudus akan memberikan lanjutan daripada gulungan surat yang sudah dibacakan kepadamu di minggu yang sebelumnya. Halanam atraye, Tentang bagaimana ketika atmosfer Yerusalem baru bergerak di dalam kehidupanmu. hayahir statum oi en eliani. Karena kalau engkau berjalan di dalam ketaatan sekarang dalam memerintah, Yerusalem yang baru yang nanti itu sudah pasti, sudah jaminan. Hanahuri eklea. Asal setia sampai akhir. For your sing in hanam abrab ya. Tetapi seperti yang Rohku ajarkan kepadamu pada minggu yang sebelumnya, Hala ultumi hena imprepare. bagaimana ketika Yerusalem baru itu turun, kamu berjalan di tengah-tengah kemuliaan, kemuliaan itu menjadi nature-mu. Halo turie halas trasana. Kamu akan mengalami hal-hal yang lebih daripada sekedar ini. Hahim in nandegri flosaria. Apakah siap mencatat dan siap mendengar? V and I am. Jangan biarkan firman itu berlalu begitu saja. For your who faras al anasai. Setidaknya sebelum dialami dicatat dulu. Halo through on I will Dan then. ketika engkau mencatat, ada harapan juga untuk mengalami. Bukan hanya didengar lalu dilupakan, tetapi simpan sebagai harta yang tidak ternilai harganya. Amin. Mengapa? Karena pintu-pintu di sorga ada yang engkau harus buka dengan pujian. Ada yang kuncinya, pinnya itu penyembahan. Ada pin itu membacakan ayat-ayat Alkitab. Seperti ada seorang anak Tuhan, begitu dia meninggal, dia berdiri di depan pintu sorga. Dia meminta malaikat membukakan pintu. Malaikat bilang, silakan nyanyikan pujian. Pasti kalau engkau penuh dengan pujian, penuh dengan penyembahan, penuh dengan firman, ada pintu-pintu dibuka dengan firman. Kehilangan jalan, engkau berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai ke sorga tanpa melalui aku. Pintunya terbuka. Malaikat bilang, silakan masuk. Amin. Amin. Kalau engkau ingin memasuki kota kasih, di sorga itu ada kota kasih. Begitu sudah di depan kota kasih dari surga, pintunya terbuka, masuk. I first Isan I all the name. Mari bersama-sama membaca apa yang dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-12. Wahyu pasal 21. 1, 2, 3. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Hasoli narasanere. Jikalau engkau mengalami realita Yerusalem baru di atas muka bumi, Harosantum previ e adestra. yang pertama Dicterik in Vienna. adalah engkau akan mewarisi
janji-janji bagi Israel secara rohani. Hayo to be higher trust saya. Mau menjadi ahli waris? Yang mau menjadi ahli waris kerajaan sorga. Halai impyu shifra ay arateta. Kalau papamu punya istana, papamu adalah sultan, engkau menjadi ahli waris hidupmu, pasti tenang tidak? Halanai on slavery. Khawatir lagi tidak tentang masa depan. Halanibri living in senaya. Hidup lontang-lantung tidak ada arah lagi tidak? Harikri flattery. Kenapa? Karena tidurnya pun tahu waktu bangun pasti dapat warisan. Prasati griyo. Yang menerima janji mula-mula warisan adalah Israel secara jasmani. Halanumdri plaza ay orarie. Tetapi kamu adalah Israel rohani. Hanahiir flasi ir ovre. Ingat, Israel rohani berhak menerima janji yang sama seperti Israel jasmani. Hana digirgla al alway e profesio. Karena di masa atau di era ini Roh Kudus bekerja bukan hanya secara natural tetapi secara rohani. Paroshaing in ir al enai. Kamu adalah Israel rohani. Hofuri I am the Grenanza. Dan kamu berhak mewarisi janji daripada 12 suku Israel. Hal all I in enai pranasa. Bukankah ini sesuatu yang sangat bergelora? Proshanum dom. Suatu janji yang besar. Our illegras. Jikalau kau baca saat ke-12 orang daripada suku-suku Israel ini menerima berkatnya. Hoyo hiir I am daria. Kamu adalah Israel rohani yang berhak menerima janji yang sama. Now all ir prestering. Tetapi apakah engkau mau masuk ke dalam pemahaman ini atau tidak? Managri esoy. Jikalau janji-janji itu menjadi realita dalam hidupmu, Halo nom otakri. maka tidak mungkin lagi engkau takut dalam menghadapi kehidupan. Saser il al in imenenai. Orang takut menghadapi kehidupan kalau tidak ada jaminan. Gri and atorwa. Orang punya asuransi saja, tiap bulan bayar asuransi, tenang, tidak takut kalau sakit sudah pasti ditanggung rumah sakit dan asuransi dibayarkan ke rumah sakit. Aloy true tifri as nadema. Bukan berarti ingin sakit, tetapi kalau sakit, Hanani an akrofa. kalau engkau sudah tahu, engkau sudah punya jaminan janji-janji ilahi, janji-janji yang ada tertulis dalam firman Allah. Alo nutri flasi and aibadam. Pertanyaannya, takut tidak? Di Alkitab berapa jumlah kata-kata jangan takut? Berapa? 365. Tuh, 300. 1 tahun berapa hari? 360. Berarti 1 tahun 365. Di Alkitab jangan takut, ada jumlahnya ada berapa? 35. Kalau nggak salah lebih deh. Gampang tanya Mbak Google. Berapa tulisan kata jangan takut di Alkitab? Coba cari. Lebih. Jadi setiap hari firman Tuhan berkata kepadamu, nak, jangan takut. Nak, jangan takut. Aku ini bapakmu. Bapak yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Siapa yang masih takut? Angkat tangan. Yang takut sama Omikron. Apa yang engkau takuti itu yang akan mendatangimu. Kalau Omikron mau datang, katakan silakan. Kenapa? Ketemu dulu sama bapak gue. Kira-kira kalau ketemu sama bapak tuh Omikron tuh gimana itu? Langsung terbakar.
Omikron sekarang ini sudah bukan pandemi, tetapi sudah endemi. 35 negara-negara barat sudah menghapus masker, sudah membebaskan, membuka semua usaha, karena sudah bukan pandemi tapi endemi, seperti sakit flu biasa. Engkau tiap tahun, coba siapa kira-kira tiap tahun atau berapa tahun sekali pasti kena flu? Angkat-angkat. Mati enggak? Dan saya perlu beritahu, saya mau tanya, para ahli di dunia, dokter di dunia berkata, masker membuat engkau lebih cepat sakit. Mengapa? Karena engkau tidak menghirup udara segar. Waktu engkau masuk oksigen untuk metabolisme tubuh, ya, untuk metabolisme tubuh. Coba kalau engkau kekurangan oksigen, berapa menit engkau mati? Cukup 5 menit mati. Kalau hanya setengah oksigen yang masuk, pembakarannya, contoh mobil nih, mobil dia sekian mili, dia harus supply. Contoh mobil, tutup mobil walaupun bensinnya penuh, mobil jalan nggak? Kalau dia tersumbat filternya, mobil jalannya bagus nggak? Enggak. Coba engkau masak di tempat yang nggak ada oksigen, nyala nggak kompor? Enggak. Apalagi dulu dibilang suruh 3 ply, duduk. Udah ada sekaligus, ada sumbat hidungnya. Ini tidak logis, tetapi dipaksakan kepada rakyat. Tidak logis. Ini Kombes Poreng pun mengatakan ini adalah perbudakan. Ya, ini adalah perbudakan. Kalau di luar pakai, bertemu dengan orang lain, engkau di rumah, ya masa? Coba waktu itu dulu, kita keluarga satu mobil 2-3 harus pakai. Ini nyiksa. Udah hidungnya gatal. Terasa gatal nggak? Terasa aneh nggak? Terasa aneh. Jadi kalau di luar pakai, tapi kalau engkau di dalam taman buka aja. Karena kenapa? Sekarang sudah bukan pandemi tapi sudah endemi. Saya mau tanya, orang yang kena Delta kemarin lebih banyak yang mati atau lebih banyak yang hidup? Lebih banyak yang hidup. Yang mati itu karena ada penyakit bawaan. Dan banyak juga yang mati karena kombinasi obat. Sengaja diberi obat-obatan supaya mati. Untuk mengurangi populasi, mengurangi penduduk. Ya. Jadi oleh karena itu, mari kita bijaksana menyikapi segala sesuatu. Tanpa Omikron juga kalau Tuhan bilang mati, mati. Betul nggak? Apakah Omikron yang menentukan usia kita? Usia dunia? Enggak. Tuhan. Jadi makanya hidupku ada dalam tangan Tuhan, nasibku ada dalam tangan Tuhan. Jadi nasib kita, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Jangan
takut. Tapi protokol tetap pakai ya, kalau engkau mau masuk mall nggak pakai masker disuruh pakai masker kan gitu. Engkau mau masuk mall sudah divaksin 2 kali belum? Sudah. Scan. Itu juga terpaksa. Apripi I and the grace. Jadi jangan pernah takut ketika engkau mengerti bahwa engkau adalah orang-orang yang akan mewarisi janji Allah. Tuh, jangan takut. From full all area. Masalahnya janjinya tidak cair-cair. How your soul to be everywhere. Kenapa bisa seperti itu? Karena dimensinya belum kebuka. Kenyataan realita firmannya belum tersingkap, belum terbuka. Kalau sudah terbuka pemahamannya, pengertiannya, pasti akan dialami dalam kehidupan. Ada begitu banyak orang-orang percaya, baik di sini, baik di luar sana, yang sudah mengalami janji-janji itu. Jadi kalau engkau mengeluh, kok Tuhan saya tidak alami janjinya Tuhan. Ingat, berarti ada yang salah. Ada yang harus diperbaiki, ada yang harus dievaluasi. Karena ketika engkau menerima janji itu, maka engkau akan mendapatkan apa yang Alkitab tuliskan. Ini yang tulisan yang mati ini akan jadi hidup. Mau mengalami tulisan yang mati ini menjadi hidup? Mari bersama-sama hidupi Yerusalem baru di bumi. Jikalau engkau mengalami ini, maka engkau alami sukacita setia. Mari bersama-sama membaca kitab Wahyu 21 ayatnya ke-14. Baca 1, 2, 3. Dan tembok kota itu mempunyai 12 dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama kedua Rasul anak domba itu. Anak domba itu. For Paul yang kedua, alami Yerusalem baru dalam kehidupanmu ketika apa yang menjadi dimensi apostolik terbuka atas hidupmu. Apa itu apostolik? Apostolik itu adalah rasul-rasul. Kalau engkau mengalami apa yang disebut dengan profetik dan apostolik, engkau akan mengalami apa yang dialami rasul-rasul berjalan dalam puasa ketika mengabarkan kebenaran. Jikalau puasa yang menyertai rasul-rasul menyertai kamu, apalagi yang kamu takuti? Saya mau tanya, gereja mula-mula itu gereja seperti apa? Apakah gereja yang seperti sekarang ini yang kita lihat, yang kita datang, yang kita duduk, para pemimpinnya, para pendetanya sama nggak? Tidak sama. Jadi kalau engkau ingin tahu supaya tidak dibodohi, tidak kecolongan, tidak dituntun oleh orang buta menuntun orang buta, itu adalah pemimpin agama. Maksudnya buta rohani, buta hal-hal yang ilahi. Orang mati menguburkan orang mati. Lalu anak-anak yang menjadi pemimpin kita, baca Kisah Para Rasul sampai tamat. Jadi engkau akan tahu, oh, gerejanya seperti ini toh harusnya. Oh, pemimpinnya seperti ini. Pendeta-pendeta harus seperti ini. Jadi jangan dibodohi. Tugas daripada pelayanan kerasulan adalah menanam pola. Apa tujuan dari suatu pola? Tujuan dari pola adalah supaya hidupmu ini tidak urakan, tidak berantakan. Kalau engkau tidak menangkap
Yerusalem baru dalam bentuk apa yang dituliskan di sini, nama 12 rasul anak domba, maka kekristenanmu akan berjalan dalam kekristenan yang tanpa pola, berantakan. Jikalau kau melihat banyak orang Kristen sudah puluhan tahun sampai tua di gereja tapi hidupnya berantakan, artinya apa? Tidak mengalami kenyataan daripada Yerusalem baru yang mempola hidupnya. Tidak menemukan rasul-rasul di dalam rumah Tuhan yang mempola hidupnya. Oke, kita baca Kisah Rasul pasal 4 ayat 33, 1, 2, 3. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah dengan kuasa yang besar. Follow here I am trans. Jikalau engkau bertemu dengan seorang rasul, Pelayanan pelayanan kerasulan, seperti yang saat ini engkau lihat di hadapanmu. Ini adalah pelayanan kenabian dan kerasulan, profetik dan apostolik. Saat firman disampaikan, itu bukan sekedar firman, tetapi suatu aliran dimensi rohani. Yang tujuannya apa? Tujuannya mempola kehidupan rohanimu, merapihkan hidup yang tidak rapih. Kenapa kehidupanmu berantakan, tidak rapi? Karena tidak dipola, tidak diajar. Kenapa orang harus ke rumah Allah, harus ke gereja? Supaya diajar. Firman Allah berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini perintah kepada rasul-rasul. Rasul-rasul sudah dipola, mereka harus mempola jemaat. Kenapa kehidupan kekristenan jemaat di masa rasul-rasul masih hidup sedikit penyimpangan? Ada rasul-rasul melihat langsung pola Kristus dan langsung mewarisi pola kepada jemaat. Ini alasannya kenapa jika dimensi Yerusalem baru terbuka, maka kerasulan itu akan bekerja lagi. Bukan berarti semua orang jadi rasul, tetapi maksudnya adalah setiap orang hidupnya harus dipola, ditata, dirapihkan cara berpikirnya, cara berperasaannya. Jikalau kehidupanmu seperti ini, kehidupanmu tidak mungkin tidak berkemenangan. Kenapa? Karena untuk kalah ada polanya, untuk menang ada polanya. Orang bisa sukses, ada pola untuk sukses, dicatat di buku, diajarkan sehingga orang yang tidak sukses bisa jadi sukses. Motivator punya polanya, masa surga tidak punya polanya? Jikalau kamu mewarisi pola itu, kuasa yang dituliskan dalam firman Tuhan ini, kuasa itu akan mengalir yang sama dalam hidupmu. Pada saat itu terimalah implantasi pola itu di dalam nama Yesus. Sehingga cara berperasaanmu, cara pikirmu dipola oleh Roh Kudus. Dirapihkan pada saat ini. Yang berantakan, yang urakan, yang tidak teratur, dirapihkan pada saat ini. Supaya kekristenan adalah kekristenan yang tertata dengan baik, bukan kekristenan yang asal membangun. Memang dasarnya adalah Kristus, tapi firman Allah katakan, perhatikan bagaimana cara kamu membangun di atasnya. Oleh karena itu, di tempat ini sudah dipersiapkan. Ada orang yang memiliki dimensi kerasulan, yaitu komandanmu. Orang yang menanam pola, orang yang memberi pola, pola menyembah, pola bermasmur, pola menyanyikan nyanyian roh, pola peperangan rohani, tangkap itu semua. Jika engkau tidak tangkap itu, kalau komandanmu sudah tidak ada, apa yang akan kamu kerjakan? Jadi jenderal sampai sekarang belum bisa memimpin peperangan. Rasul itu memberi pola. Begini loh cara pelayanan pelepasan.
Begini lo cara berdoa di dalam roh, membangun di dalam roh supaya bahasa kamu tidak terbatas. Begini lo cara menyanyikan nyanyian roh yang benar. Baca firman Tuhan sambil dimasmurkan itu seperti ini, itu semua pola. Kenapa bisa diajarkan? Kenapa bisa diimpartasikan? Karena ada dimensi kerasulan. Tinggal di dalam satu kelas dari sekian banyak murid yang diajar semuanya menangkap pola itu atau tidak. Kamu harus menangkap pola itu, maka kamu akan menghidupi Yerusalem baru. Haleluya. Kehidupan yang di pola itu kehidupan yang mudah. Ada orang-orang yang harus berusaha mencari pola-pola sendiri. Engkau tinggal lihat, ikuti pola yang sudah ada. Susah atau mudah? Susah atau mudah? Mudah kan? Katakan kiri kanan, polanya ada. Polanya sudah ada. Tinggal diikuti. Makanya kenapa saya suka suruh ikuti. Ma'il dan anaslah. Jikalau komandanmu berdoa berjam-jam, menghabiskan sekian puluh tahun untuk mendapatkan semua pola itu. Profili, I am the great tending. Jemaat yang saat ini ada tinggal dengar, tinggal ikuti. Masih susah? My preference. Kalau komandanmu harus bergumul siang malam, berdoa, puasa untuk mendapatkan warisan impartasi pola itu. My preference. Kamu tinggal duduk manis, buka mulut. Tuh, duduk manis, buka mulut. Katakan, duduk manis, buka mulut. Untuk memuji dan menyembah. Ayo, 1, 2, 3. Duduk manis, buka mulut. Untuk memuji dan menyembah. Kan enak. Duduk manis, buka mulut. Untuk memuji, untuk menyembah. Hasalah oleh komplain kokot banyak nyanyi-nyanyinya ya. Haparalikyo. Yang namanya saja gereja ruang pujian. Jadi penuh, Bu? Iya. Gereja gerbang pujian selalu penuh dengan pujian. Nyanyian yang baru, pujian yang baru, dengan bahasa yang baru. Katakan, bahasa yang baru, bahasa surgawi diberikan Roh Kudus. Bahasa surgawi diberikan Roh Kudus untuk memuji dan menyembah. Untuk memuji dan menyembah. Amin. Yuk, ayo yuk kita memuji dan menyembah. Yuk, ayo yuk kita memuji dan menyembah. Allah bertata di atas pujian. Allah bertata di atas pujian. Bersemayam di atas penyembahanmu. Bersemayam di atas penyembahanmu. Jadi semua kata-kata bisa langsung pujian. Kalau mau marahin orang juga, lu brengsek. Hidup lu berantakan karena tidak memakai pola. Atur hidupmu sekarang, ikut
pola Tuhan Yesus. Aplausos di cross tuh ya. Ya kalau komandannya suka nyanyi wajar, karena namanya gerbang pujian. Alai all to be fresh. Jadi jangan komplain dalam hati. Reform to three. Kenapa? Karena sudah jelas saat kamu masuk ke sini kamu tahu nama gerejanya gerbang pujian. Jadi harus jago memuji. Itu jangan anggota gerbang pujian lagu yang dihafal cuma 3. Kita masuk ke pujian. Pas nyanyi fals lagi. Ayat praktis teruen. Jadi menerima pola itu adalah bagian daripada Yerusalem baru, kehidupan Yerusalem baru. Halana triple salt. Pola Kristus kepada para rasul dan pola para rasul kepada jemaat. Ayat sharing in Ini harus dipahami dengan baik-baik. Halo soul to be praised. Sehingga hidupmu jadi mudah, dipermudah. Halo knowledge concrete. Dan hidupmu akan mengalami percepatan. Haleluya. Yang mau mengalami percepatan, lambaikan tanganmu, goyangkan tubuhmu, supaya gak ngantuk. Iya, gereja itu harus buat engkau seger. Jadi jangan khotbah tiba-tiba udah berat. Saplari al-Donune. Mari bersama-sama membaca Wahyu 21 ayat yang ke-18. Wahyu 21 ayat 8. Nyanyikan 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Enggak apa-apa, ngaco juga enggak apa. Paling ketawain diri sendiri. 1, 2, 3. Enggak usah takut salah. 1, 2, 3. Katanya nyanyiin aja. Mainkan aja. Nanti mereka ngikutin. Enggak. Biar satu nada. Iya. 1, 2, 3. Tembok kota itu terbuat dari permata jaspis. Lanjut. Puji Tuhan. Luar biasa, sedang dipola menjadi pencipta lagu. Ayo cross the restoria. Iya. Atmosfer daripada Yerusalem baru Alojering impremasia. itu akan membawa kehidupan yang murni bagaikan kaca. Halo yo turiesa ya. Jadi, jikalau engkau hidup di dalam atmosfer ini, Knowing to various. semua yang tidak beres, yang kotor di hidupmu akan dibereskan. For soul and all to be had. Semua yang tidak kudus, semua yang tidak murni dibereskan, diselesaikan satu-satu oleh Roh Kudus. Halo no true all impremasia. Kenapa? Supaya kamu menjadi murni seperti kaca. Amin. Katakan kiri kanan. Supaya kamu menjadi murni seperti kaca. Ulangi 1, 2, 3. Menjadi murni seperti kaca. Ulang 1, 2, 3 masih falas terakhirnya. 1, 2, 3. Menjadi murni seperti kaca. Oh, aduh, langsung bisa dipakai cermin. Jidat-jidatnya itu seperti kaca tuh mungkin. Ayo, for to do gracia.
Jadi yang ketiga, kamu harus pahami kehidupan yang murni seperti kaca. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi kalau atmosfernya tidak turun. Hallo sal en övertro. Satu atmosfer yang bersih, Kasurier ai wadrati. sehingga kamu bisa hidup bersih. Hallo om tro letre. Kenapa? Ada banyak orang, kamu tuh hidup benar atau hidup bersih susah. Kasurier ai wadea. Diibaratkan kalau udaranya saja sudah tercemar, Aloi terra sienosom. untuk orang bisa sehat susah kan? Hala il enai. Tapi kalau udaranya sehat, Babral senui. untuk sehat itu bukan pergumulan. Halo huri el ela. Kenapa? Udara, atmosfer mempengaruhi kesehatan. Udara atmosfer mempengaruhi kesehatan. Jadi hiruplah oksigen yang murni. Halawal deng ikro. Atmosfer oksigen Yerusalem baru, Hason yul tu biasa. itu atmosfer itu dapat membuat orang hidup benar itu tidak bergumul. Halo kri en ayen. Satu suasana di mana bahkan orang yang buat dosa, yang hidupnya tidak murni justru malu. Frasili ILD. Seperti kalau kau dalam satu perkumpulan orang semua loncat, berdiri, memuji, kamu duduk sendiri, kamu yang malu. Ha aya il adresa. Tapi kalau kamu di satu gereja yang semua cuma diam, kamu sendiri yang loncat-loncat tepuk tangan, kamu yang malu kan? Hayo all my Jadi practice. semua itu bergantung atmosfernya. Hayo want to get Kalau atmosfer nice. yang sore baru turun, itu seperti oksigen yang murni, maka untuk hidup dalam kebenaran itu bukan lagi jadi susah. Hayo who in IN. Ketika ini menjadi satu kehidupan, Halo non in every vessel. sehingga kau tidak akan lagi berkata, tapi Tuhan, aku penurut tapi daging lemah. Firman itu tidak berlaku lagi. Hayahir dese. Kenapa? Karena kamu itu bukan manusia kedagingan lagi, manusia rohani. Hala all to be hagrafi. Kalau buat manusia kedagingan susah, tidak mungkin jadi pelaku firman. Ayo son to Tapi etapi. buat manusia rohani itu sudah jadi satu nature, sudah satu bawaan ilahi. Aloi all to be preplace. Seperti untuk seorang pencuri, pencopet mencuri itu sudah menjadi natur, dimanapun pasti ngambil barang orang lain. Haya negeri kyokyushi. Untuk orang yang suka berbicara kotor, bicara kasar, itu bukan jadi satu pergumulan lagi. Kenapa? Sudah terbiasa bicara kasar. Halo jigri al internet. Kalau kamu sudah biasa jadi pelaku kebenaran, Halo. Halo tuku. sudah biasa untuk menjadi orang-orang yang hidupnya murni, hatinya murni, Halo daerah asoa. sudah biasa tidak pikir negatif tentang orang lain, Halo nom to bear. sudah biasa punya hati yang tulus, Kikayesi. sudah biasa punya hati yang memaafkan. Plofum to bin. Kalau orang lain memaafkan itu bergumul, Halo detrisai. kamu memaafkan tidak bergumul. Al in nice. Bahkan ada jenis-jenis orang yang mau marah juga harus bergumul dulu. Siapa yang mau marah harus bergumul dulu. Saya pernah ketemu keluarga, satu keluarga lucu. Kebetulan saudara sepupu saya itu istrinya itu, dia kebetulan mendapat suami orangnya sangat sabar, sangat baik, enggak pernah marah. Lalu sepupu saya bilang, Bang, kamu kayak sekali-sekali marah gitu loh. Istri dia bilang, kamu kayak sekali-sekali marah gitu. Padahal bukan orang Kristen loh, tetapi buah roh kesabarannya lanung berlimpah sampai istrinya pingin buah marah, pingin dimarahin gitu. Aduh, di sini yang buah rohnya sabar, yang berlimpah dengan kesabaran, coba katakan. Yang buah roh masih rajin berbuah, angkat tangan. Masih rajin berbuah. Ya, ada dua orang saya ketemu. Yang kedua tuh abang ipar saya. Dari dulu nggak pernah marah. Di apa-apain orang diem. Tapi mungkin ada marahnya beda, marah terselubung. I ask you to do grace. Adakah di antara kau di sini ingin hidup benar, murni,
Masih susah, masih bergumul? Hal I ought to be prophesied. Alami atmosfer Yerusalem baru. Haya rias patraita. Tempat di mana mengampuni itu jadi biasa. Hala lion and translate. Hati yang murni, yang bersih, cara pandang yang bersih, berpikir yang benar itu jadi sesuatu yang biasa. Haya nori apres presel. Menjadi sesuatu yang natural, sesuatu yang bukan lagi hal yang susah. Hala dikri hal and trace. Tetapi sesuatu yang benar-benar sudah menjadi kehidupan. Haya nam implemenzai. Alami atmosfer Yerusalem baru. Higher tetri. Setiap hari. Alami Yerusalem baru. Alami atmosfer yang murni setiap hari. Hada dikri bastaru. Mari bersama membaca Wahyu 21 Al-Baqarah. ayatnya yang ke-23. Ayat 23. 1, 2, 3. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Hanam ambrabasye. Jikalau engkau hidup di dalam atmosfer Yerusalem baru, Haladatra haleri tiofiun. maka engkau akan hidup di dalam terang. Poshariri airen denai. Akan berjalan di dalam terang. Am ilti tios Karena di kroseri. Yerusalem baru tidak membutuhkan matahari, tidak membutuhkan bulan untuk menyinari, sebab kemuliaan Allah dan anak domba itu adalah lampunya. Hahim in han otraplia. Jadilah terang. Hayahir il esdil. Firman Allah berkata supaya hidupmu harus menjadi terang. Yang makna terang ini apa? Makna terang adalah sikap, perbuatan, tingkah laku yang baik dan benar. Itu maknanya. Engkau melakukan yang baik, perbuatan terang. Engkau melakukan yang benar, perbuatan terang. Engkau melakukan yang salah, yang jahat, itu namanya kegelapan. Fayara ay nasara. Matahari, bintang, Tetapi dia itu memang sudah terang. al-imanity. Sampai kapanpun dia terang. Haya nasr. Karena memproduksi terang. Halo ir apiufi. Jadi secara otomatis kehidupanmu jika engkau mengalami atmosfer ini, Haya nai in repression. dimanapun engkau ditempatkan, di marketplace, di domain apapun, Haro logro klopel saya. otomatis jadi terang. Hana hir stand attendant. Atmosfer kegelapan di kantormu ketika engkau datang otomatis jadi atmosfer yang berbeda. Halo yol to be set and air. Ketika engkau masuk gudang gelap, tidak ada lampu, Hara al-ilden nenan nai. engkau nyalakan lilin atau engkau nyalakan lampu, langsung berubah atmosfer. Prosali in reptri. Seperti itulah kalau anak Tuhan masuk ke satu domain, Haya nar al-oldofi. masuk ke satu wilayah, Ala heri skasi ino. diutus di marketplace, dimanapun, bukan hanya di gereja. Alo cari hari nanam tersu. Ketika kau bawa atmosfer Yerusalem baru, kau datang di sana, ada satu perubahan atmosfer. I all them through all Ingat, there. sekali lagi, atmosfer itu tidak bisa bohong. Prosali area. Mungkin kau punya satu teman di kantor di mana ketika orang itu datang, bawaannya satu kantor itu ingin marah-marah. Hayana an agrevlio. Ada orang di mana kalau masuk kantor atau masuk ke gereja ikut pelayanan, bawaannya bikin emosi. Fesal to be harayaria. Atmosfer yang dibawa bikin malas, orang lain malas. Follow y'all to be a preference. Bikin orang lain ingin marah-marah. Halo through all the film. Ini atmosfer yang dibawa ini hidup, ini tuh nyata. Halo through eye and ear. Nah, sebagai orang-orang terang yang sudah menerima atmosfer daripada Yerusalem baru, Faya himanai an di mana di atua. Yerusalem baru tidak ada malam, tidak ada gelap. Klasal ay abria. Terang akan menjadi naturmu. Paparier nayasi. Ketika kau datang di satu tempat, otomatis tempat itu sukacita. Amin.
Haya il is days. Kalau tempat itu atau kantor itu atau tempat di mana kau bekerja itu orang-orangnya putus asa, otomatis kau datang di sana orang-orang jadi punya harapan. Haya all to my prepping. Engkau datang di situ otomatis ada atmosfer excellent yang diimpartasikan. Haya who are stressed. Ada hal-hal yang baik yang termanifestasi di sana itu otomatis. Halo y'all to be afraid. Bukan munafik, bukan dibuat-buat, bukan untuk jilat bos atau atasan. Pressuring in lecture way. Kalau engkau ada di kampus, engkau masih sekolah, engkau berkuliah, Ratatri in an iron. itu menjadi satu bentuk kebiasaan yang memang sudah terbentuk karena atmosfer itu ada di dalam hidupmu. Ayal degria fiostru. Di mana orang lain malas, Kaparianin. kamu membawa atmosfer yang rajin, Haya liri eskaya. menjadi terang. Petratum. Orang lain tidak jujur, Kaya datralia. kamu membawa atmosfer yang berbeda. Hayo do on the phone. Nah sekali lagi, ini akan terjadi kalau engkau sudah menangkap lebih dulu atmosfer Yerusalem baru itu. Ayam elsi erafleo. Mau alami ini? Perform to be a night. Jangan heran kalau kamu sudah mengalami atmosfer ini dan membawanya. Hara ala ariekria. Jangan heran kalau hidupmu diberkati. Fasal and replay. Jangan heran kalau bos-bos suka kepadamu. For your sing in Jangan nocturne. heran kalau gembala sidang suka kepadamu. Fenahar all the fear. Jangan heran kalau mertua suka kepadamu. Amen. Hayo the fear. Bukan jadi musuh bebuyutan mertua. Christian to you. Itu bukan terang. Hal ikisa. Terang tidak mungkin musuhan dengan mertua. Jadi yang masih beribut dengan mertuanya, ayo bereskan. For some to will detri. Tidak ribut-ribut lagi di keluarga. Halayo to be Karena atmosfer happy. terang itu di bawah. Atmosfer itu mempengaruhi. Cesar of fruit. Kalau ruangan gelap dinyalakan lampu pasti langsung terang, berubah suasananya. Alloy true on Kalau kau apa? datang, semua berubah. Pero di ay ase. Mau alami kehidupan yang seperti ini? Haya ending day. Alami ini menjadi realita kehidupan. Follow soul to be prayer. Bukan sekedar hanya didengar, tapi di-exercise, dilatih. For three and cry. Terus diusahakan. I'll abuse through Mari kita sight. sama-sama membaca firman Allah tadi yang tertulis dalam kitab Wahyu 21 ayat 21 bagian A. 1, 2, 3. 12 mutiara. Alloy Patrick Yaneti. Yang terakhir, Sai true. Yerusalem baru itu pintunya terbuat dari apa? Mutiara. Halayu Rafi Syai ini. Mutiara yang sangat besar. Follow your to the great thing. Pintu itu tempat akses keluar masuk. Halayu Tra and Yang Ipiekri. digambarkan seperti itu adalah hati dan mulutmu. Jadi lambang pintu seperti pintu yang terbuat dari mutiara yang sangat besar, itu kata Tuhan hati dan mulutmu. For I impress this. Maka Yerusalem baru akan membawa atmosfer firman yang limpah ruah. Haya ilim denia. Jadi ketika engkau ngomong itu bawaannya tidak bikin orang emosi. Haya round to the grass. Kenapa? Karena engkau ketika bicaramu pasti firman, pasti kebenaran. Hana all up to the Jangan beri mutiara kepada babi. For your rule to be Ismail. Jangan beri firman kepada orang yang memang tidak mau berubah atau tidak mau bertobat. Saradatra al all Mutiara ini adalah gambaran bagaimana ketika hidupmu penuh dengan atmosfer ini, firman itu limpah. For your here stereo nadeta. Orang kalau hidupnya firman limpah, Fapara al adotra. perkataannya itu pasti membangun orang, bukan menghancurkan orang. For your wrong to be headline. Mulutnya tidak bikin stres suami. For Shiri I the tribe. Mulutnya tidak bikin ribut terus dengan mertua. For form in Emakia. Ajak ribut orang di gereja. Follow Sean to the tree. Kenapa? Karena alami realita Yerusalem baru dalam bentuk apa? Limpah firman. Follow yon to be Ecclesia. Jadi pastikan hidupmu limpah firman. Siapa yang mau? Amen. Haleluya. For here I it. Saat ini mari bangkit berdiri, angkat tanganmu.
Så jag tror jag ting Karena firman yang sedang dilepas, diimpartasikan akan memenuhi rohmu. är det sig Ketika firman memenuhi rohmu, terpancar keluar, pintu keluar masukmu jadi bersih. all my prasin Perkataan-perkataan yang tidak membangun, yang kotor, yang sia-sia dibuang. lai all som sucien Sehingga perkataan-perkataan firman memenuhi perkataanmu. Setiap hari orang suka berbicara dengan engkau. Ara lotuke Karena kalau orang bicara dengan engkau, menemukan pengajaran-pengajaran, menemukan hikmat-hikmat, menemukan firman Tuhan dari mulutmu. Ara lai eresofisi Biar pada saat ini mulutmu dirubah. Para tatragia Impartasi daripada perubahan itu terjadi pada saat ini. For your soul to trace Hatimu penuh firman, mulutmu penuh firman. Apara airea Mulut-mulut yang suka komentator, yang suka julid dirubah. Rosana Pada saat ini perkataan-perkataan yang pedas, mulut-mulut yang tidak enak perkataannya diganti firman. Hal anogra Terima impartasi roh kebenaran itu, firman itu mengubah perkataan. Aya ditri al Saat asai engkau minum makan perjamuan kudus, mulutmu dikuduskan, hatimu disucikan. Aya hirila Atmosfer yang bersih, yang murni. Kekasiendo Kebenaran pada saat ini menjadi bagian kehidupanmu dari Yerusalem yang baru. Aya al atroya Alami Yerusalem yang baru, yang limpah dengan firman dan kebenaran. Aya rol tu Yang bieko limpah dengan kemurnian hidup yang kudus dan berkenan. Karsana Dan pada diatre saat ini diimpartasikan satu rohmu menangkapnya. Layal ayeta Hidupmu diubahkan. Siderayo Hidupmu dibaharui. Pasama nae Kau datang tempat ini, pulang tempat ini, mulutmu berubah. Pasal omvelda Kenapa? Karena mulut dan hati dirubah oleh firman. Krasir Hidup ayvelda dipola oleh firman. Araro noa Semua Allah dididik oleh firman. Seno sol tu bieko Sehingga tidak lagi menjadi orang yang urakan, orang-orang yang tidak terpola hidupnya. Kesadik Menjadi ikrami orang-orang yang hidupnya terpola dalam kebenaran ilahi. Aku dalam Untuk dafrano menjalani kehidupan di dalam kemenangan. Para rol tu bieko Terima kehidupan yang tinggi. Pasano Terima kasih kehidupan joy. Terima kehidupan yang terbaik milik Allah. Belanem denai Bukan kehidupan yang rendah, tapi kehidupan yang tinggi. Oyayenga Mengalir pada saat ini. Para sol tu Saat bieko engkau menerima perjamuan kudus, Sahuro nika hidupmu seluruh keberadaanmu dikuduskan. Sesampin prai Jangan jika ada hal-hal dosa-dosa yang belum engkau bereskan. I audit Sebelum engkau mencicipi anggur perjamuan kudus, roti perjamuan kudus. Pasal Minta pada ayorega saat ini rohmu, jiwamu, tubuhmu disucikan dan dikuduskan. Ay trasilde Haleluya. Amen Amin.